Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah kelistrikan dan kemagnetan, yang beranggotakan saya sendiri Natasha Eka Yunianti dan dua rekan saya. Saya Elsa Wahyuni Putri. Dan saya Nurlita Ananda Putri. Di sini kami akan memaparkan mengenai project based learning dari mata kuliah kelistrikan dan kemagnetan, yaitu mengenai instalasi listrik sederhana pada bangunan satu lantai. Instalasi listrik dalam gambar menunjukkan susunan sistem distribusi listrik yang mencakup berbagai komponen penting, seperti lampu, saklar tunggal dan ganda, kabel, MCB atau miniatur circuit breaker, KWH meter, dan kotak kontak. Lampu digunakan sebagai sumber penerangan, sementara saklar tunggal berfungsi mengontrol satu lampu dan saklar ganda mengontrol dua lampu atau lebih dari satu titik. Kabel-kabel listrik menghubungkan komponen-komponen ini dengan sumber daya utama melalui MCB dan KWH meter yang berfungsi sebagai alat pengaman dan pemantau konsumsi listrik. Kotak kontak juga disediakan di beberapa ruangan strategis untuk mendukung penggunaan alat elektronik. Selanjutnya, pada gambar rancangan instalasi listrik bangunan sederhana, di bagian depan rumah terdapat teras dengan KWH meter yang berfungsi sebagai alat pengukur konsumsi listrik total bangunan. Pada ruang tamu, terdapat satu lampu yang dihubungkan dengan saklar tunggal dengan menggunakan rangkaian listrik seri. Di ruang tamu juga terdapat satu kotak kontak untuk kebutuhan perangkat elektronik. Selain itu, terdapat juga MCB yang berfungsi untuk melindungi instalasi dari arus berlebih yang dapat menyebabkan korsleting. Pada bagian sisi kiri teras dan ruang tamu, terdapat kamar tidur satu dengan dua lampu yang dihubungkan dengan saklar ganda dengan menggunakan rangkaian listrik paralel. Di kamar tidur satu terdapat satu kotak kontak untuk kebutuhan perangkat elektronik. Pada bagian kiri atas kamar tidur satu terdapat ruang keluarga dengan satu lampu yang dihubungkan dengan saklar tunggal dengan menggunakan rangkaian listrik seri. Selanjutnya, pada ruang keluarga terdapat satu kontak untuk kebutuhan perangkat elektronik. Pada bagian sisi kanan ruang keluarga terdapat dua buah kamar tidur yang masing-masing terdapat satu lampu yang dihubungkan dengan saklar tunggal dengan penggunaan rangkaian seri. Selain itu, pada masing-masing kamar tidur juga terdapat satu kotak kontak untuk kebutuhan perangkat elektronik. Pada bagian sisi kiri kamar tidur terdapat ruang laundry dengan satu lampu yang dihubungkan dengan saklar tunggal dengan menggunakan rangkaian listrik seri. Di ruangan laundry terdapat satu kotak kontak untuk kebutuhan perangkat elektronik. Pada antara area kamar mandi dan ruang makan terdapat masing-masing satu buah lampu yang dihubungkan dengan saklar ganda dengan menggunakan rangkaian listrik paralel. Di dapur dan ruang makan terdapat masing-masing satu kotak kontak untuk kebutuhan perangkat elektronik. Selanjutnya, ada juga keuntungan dan kelemahan rangkaian listrik paralel. Untuk keuntungannya yaitu setiap perangkat bekerja secara independen. Jika satu perangkat mati, perangkat lain tetap berfungsi karena setiap perangkat memiliki jalur arus sendiri. Yang kedua, tegangan yang stabil. Semua perangkat menerima tegangan yang sama seperti sumber listrik, sehingga cocok untuk perangkat listrik rumah tangga yang memerlukan tegangan tertentu. Yang ketiga, kapasitas beban yang fleksibel.
mudah menambah atau mengurangi perangkat tanpa memengaruhi perangkat lain. Yang keempat yaitu efisiensi tinggi untuk peralatan listrik. Peralatan dapat bekerja dengan performa optimal karena mendapatkan tegangan penuh. Yang selanjutnya ada kelemahan dari rangkaian listrik paralel, yaitu yang pertama, kebutuhan kabel lebih banyak, karena setiap perangkat membutuhkan jalur sendiri. Instalasi memerlukan kabel yang lebih panjang, sehingga biaya lebih tinggi. Yang kedua, distribusi arus yang lebih rumit. Jika banyak perangkat terhubung, beban pada sumber listrik meningkat, sehingga perlu perlindungan tambahan seperti sekring atau MCB. Selanjutnya, untuk keuntungan dan kelemahan pada sambungan seri. Keuntungannya terdapat beberapa, di antaranya yaitu instalasi lebih sederhana dan murah. Sambungan seri menggunakan lebih sedikit kabel dibandingkan paralel. Yang kedua, cocok untuk perangkat tertentu. Ideal untuk lampu-lampu kecil dalam rangkaian dekorasi, misalnya lampu hias atau sirkuit kontrol. Yang ketiga, pengendalian mudah. Semua perangkat dapat dihidupkan atau dimatikan sekaligus menggunakan satu saklar. Untuk kelemahannya, yang pertama itu ada ketergantungan antar perangkat. Jika satu perangkat mati, misalnya bohlam terputus, seluruh rangkaian akan mati. Yang kedua, tegangan terbagi. Tegangannya akan dibagi di antara perangkat, sehingga setiap perangkat menerima tegangan lebih kecil. Hal ini tidak cocok untuk perangkat yang memerlukan tegangan tetap. Yang ketiga, yaitu kurang fleksibel. Sulit menambah perangkat tanpa mengubah distribusi tegangan dan performa perangkat lain. Yang keempat, kerugian daya lebih besar. Arus yang sama mengalir melalui semua perangkat, sehingga resistansi total meningkat dan efisiensi menurun. Demikian pemaparan mengenai instalasi listrik pada bangunan sederhana dari kelompok 3. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.